Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu berkenaan dengan masalah sunanus sholah. Ya, sudah kita bahas sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada yang sunnah sebelum sholat, seperti azan, qomat dan sebagainya. Juga ada sunnah ketika di dalam sholat itu sendiri. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sunnah-sunnah ketika kita dalam sholat, ya, untuk menggunakan dan menambah nilai daripada sholat kita, gitu. Dan ini perlu kita ketahui dan kita pelajari, karena sehari-hari kita berharap mudah-mudahan sholat kita semakin sempurna. Ya. Yang sudah kita bahas sudah 5 yang disunahkan, yaitu diantaranya juga termasuk fathu basarihi wa adamu tahmirihi wal salati, yaitu sunnah ketika sholat matanya dimelekin, jangan dimeremin, ya, sampai selesai sholat. Nah, sekarang yang berikutnya adalah doaul iftitah, sunnah membaca doa iftitah, ya. Tetapi ada syaratnya, gitu. Yusannu bi khamsati syurutin, disyaratkan, disunatkan membaca doa iftitah itu apabila dipenuhi 5 syarat. Yang pertama, ayudrikal imama fil qiyami, ya. Ketika dia membaca doa iftitah itu diperhitungkan waktunya, masih bisa mendapatkan imam untuk baca Fatihah masih berdiri apa enggak, gitu. Jadi contohnya gini, kalau memang imam lagi baca kulhu, kita baru ikut sebagai makmum yang baru masuk, maka tidak disunatkan lagi baca doa iftitah maksudnya. Baca a'udzu juga enggak. Begitu takbiratul ihram langsung disabet aja ke Fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ya, sedapatnya itu. Begitu baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku, ya ikut ruku, gitu. Jangan diterusin Fatihahnya, karena kita belakangan datang. Jadi diperhitungkan waktu. Kalau tidak cukup, ya jangan dibaca, gitu, doa iftitah. Tidak disunatkan artinya. Begitu juga syaratnya alla yasra'a fit ta'awudzi. Ketika dia membaca doa iftitah itu jangan keburu baca a'udzu. Kalau udah kadung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sunnahnya udah nggak ada lagi tuh baca doa iftitah. Nggak boleh mundur, nggak. Ya, udah kadung baca a'udzu. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Kalau dia membaca doa iftitah, dikhawatirkan dalam pertimbangan dia nanti Fatihahnya nggak cukup, waktunya nggak cukup, gitu. Keburu imamnya ruku umpamanya. Jadi jangan dibaca. Yang keempat, alla takuna sholatan janazatin. Salat yang disunatkan membaca doa iftitah, ya, itu salat-salat selain salat jenazah. Jadi kalau kita salat jenazah nggak boleh baca, nggak ada sunnahnya, gitulah doa iftitah. Yang terakhir syaratnya alla yakhafa khurujal waqti. Tidak ada kekhawatiran, ya, kehabisan waktu salat. Katakanlah salat zuhur dikerjakan di ujung waktu. Kalau dibaca doa iftitah keburu habis tuh waktu zuhur, gitu. Mungkin waktunya tinggal 2 menit, 3 menit umpamanya. Udah di ujung banget. Ya udah nggak usah baca, nggak boleh lagi baca doa iftitah. Cukup baca yang wajib, yang rukun-rukun aja, yaitu termasuk Fatihah. Nah, di sini
doa iftitah itu lafaznya banyak ya diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebut doa ma'thurah. Di antaranya yang sudah kita biasa lakukan yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini salah satunya. Bukan hanya ini jadi, tapi karena kita sudah terbiasa yang diajarkan ini dari mulai kakek kita, nenek kita sampai ke kita, nah kita ke bawahnya juga ini aja udah gitu. Jangan yang lain dulu maksudnya gitu. Nanti kalau orang itu udah biasa, udah banyak ilmunya ya silahkan aja yang lain. Tapi ini jangan dirubah lagi gitu. Dan ini hadis rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Ada lagi lafaz yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu juga hadis, yaitu rawahu Bukhari wa Muslim, rawahu muttafaqan alaih gitu ya. Ini jarang ditulis di dalam buku panduan sholat ya doa ini. Di buku-buku yang kecil-kecil tuh, yang biasa diajari ada wajah itu tadi. Ada lagi juga hadis ya diajarkan untuk membaca doa kita ini, yaitu yang lebih pendek. Kalau kita buru-buru ya ini aja dia pakai gitu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Juga rawahu Muslimun, hadis yang Imam Muslim. Jadi namanya doa ma'tsur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lafaz-lafaznya dari Rasul. Nah, biasanya kita digabung ya, yang terakhir ini dengan yang pertama. Ya, kita baca umpamanya sholli fardal maghribin, Allahu akbar, terus kita Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi, sambung itu. Mau cuman itu juga enggak apa-apa ya. Nah, itu lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah. Boleh enggak yang lain? Boleh. Ya, doa-doa yang lain juga boleh. Enggak dibaca yang ini, yang lain juga enggak apa-apa. Ada yang baca Rabbana atina fid dunya, ada juga begitu ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya adalah at-ta'awudzu, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa afdaluhu, yang paling afdal membaca a'udzu ini adalah kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan disunatkannya? Wa yusannu fi kulli raq'atin. Setiap rakaat kita baca a'udzu, sunnah. Ya. Wa yata'akkadu fi raq'atil ula. Tapi lebih ya disunnahkan lagi, muakkad lagi itu, yaitu pada rakaat pertama. Jadi begitu kita takbiratul ihram, terus baca kita, terus sebelum baca Fatihah baca a'udzu dulu. A'udzu ini sunnah, jangan salah gitu.